Ada seorang gadis dari latar belakang miskin, menikah dengan pria dari keluarga kaya yang terkenal. Ini adalah hal yang baik untuk dirayakan. Tapi setelah menikah, suaminya mengatakan kepadanya, untuk menjadi bagian dari keluarga kami, harus bermain game dengan seluruh keluarga. Pada tengah malam hari ini adalah tradisi keluarga. Dengan menyelesaikan permainan, maka akan resmi menjadi keluarga kami. Meskipun kedengaran aneh, tapi untuk diterima oleh keluarga suaminya, dia tetap mengatakan ya. Pada tengah malam, seluruh keluarga berkumpul, dan meminta pengantin wanita memilih kartu, untuk menentukan permainan apa yang akan dimainkan. Dan ketika dia mendapat kartu, pengantin wanita tersenyum, karena dia mendapatkan kartu petak umpet. Ini adalah permainan anak kecil. Tapi tidak disangka, wajah semua orang langsung berubah. Terutama suaminya, ekspresinya sangat cemas. Main petak umpet, ayah. Ayah mertua mulai memperkenalkan aturan permainan. Pengantin wanita adalah anggota baru, bisa bersembunyi di mana saja di rumah. Orang lain bertanggung jawab untuk menemukannya. Demi keadilan bermain, semua kamera akan dimatikan. Tapi apa yang pengantin wanita tidak tahu adalah, pintu juga terkunci diam-diam. Dimulai dengan musik, dia mulai menemukan tempat untuk bersembunyi. Tapi pada saat yang sama, ayah mertua membagikan senjata ke semua orang. Abang kedua adalah senapan panjang. Bibi adalah sabit besar. Ibu mertua adalah busur dan panah. Kakak perempuan adalah pistol kecil. Kakak ipar adalah Tony. Apa-apaan ini? Seberapa tua barang antik ini? Sekeluarga bersenjata lengkap. Apakah ini petak umpet? Ini jelas permainan berburu. Dan pengantin wanita yang tidak tahu, dia bersembunyi di lift sayuran, dan menyembunyikan diri sendiri. Suaminya tidak terlibat dalam permainan ini, hanya bersembunyi di dalam ruangan. Tapi segera ia membuat pikirannya. Tapi segera ia bertekad untuk keluar, dan menemukan pengantin wanita. Hanya terlihat ruangan yang kosong. Sementara itu, pengantin wanita akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Dia meninggalkan lift sayuran, dan pergi ke koridor untuk melihat apa yang terjadi. Rupanya suaminya, dia membawa pengantin wanita untuk bersembunyi di samping tempat tidur. Pada saat ini pembantu datang. Dia di sini, kemarilah. Aku menemukannya. Segera kakak perempuan berlari masuk, melihat pembantu yang terluka parah. Dia sangat terkejut. Dia menganggap pembantu sebagai pengantin. Melihat adegan berdarah ini, pengantin wanita akhirnya menyadari, dia adalah mangsa yang diburu. Setelah anggota keluarga menarik tubuh pergi, suami membawa pengantin wanita bersembunyi di sudut. Dia memintanya memakai sepatu agar lebih mudah untuk melarikan diri. Dan dia juga memberitahukan hal sebenarnya. Leluhur keluarga ini bertaruh dengan para iblis. Selama dapat membuka kotak ini, maka akan mendapatkan bantuan iblis. Setelah leluhur memenangkan taruhan, lalu memulai bisnis permainan meja, keluarga mulai menghasilkan banyak uang dan menjadi orang kaya. Setiap menambahkan anggota baru, maka harus mengambil kartu dan bermain permainan. Ini juga telah menjadi tradisi keluarga. Dan sesuai dengan aturan permainan, mereka harus membunuh pengantin wanita sebelum fajar. Jika tidak, seluruh keluarga akan menghadapi takdir buruk. Untuk menyelamatkan nyawa istrinya, suaminya menyuruhnya melarikan diri dari dapur. Dirinya pergi ke ruang kontrol untuk buka pintu. Pengantin wanita merobek gaunnya dan bersiap untuk melarikan diri. Tapi siapa sangka baru saja dia berbalik. Saat keluar dari pintu langsung ketemu keluarganya. Aku menemukannya. Pengantin wanita ketakutan dan berbalik badan melarikan diri. Namun, dia bertemu kakak perempuan. Ya ampun. Sial, Emily. Kau harus membidik. Aku tidak tahu apa yang kulakukan. Dia terpaksa bersembunyi di ruang belajar dulu. Dia mencoba untuk melarikan diri melalui jendela. Tapi jendela terkunci dengan rapat. Dia ingin meminta bantuan lagi. Tapi itu tidak berhasil. Yang lebih sial adalah, kakak kedua tiba-tiba mendorong pintu dan masuk ke dalam. Keduanya sangat canggung. Aku di sini hanya untuk mendapatkan anggur. Untungnya, dia masih pria yang baik. Dia sengaja melepaskan pengantin wanita. Setelah mengkonfirmasi dia telah berlari jauh. Dia sedang di ruang belajar. Saat orang lain datang, tentu saja tidak ada siapapun. Sementara itu, pengantin wanita akhirnya menemukan senjata. Dia melepas pelurunya, dan digantungkan di tubuhnya. Kemudian dia mengambil senapan. Mulai sekarang, dia tidak akan duduk dan menunggu. Sepasang sepatu kanvas rusak, gaun pengantin yang robek dari bagian bawah, ditambah beberapa senapan.
Ini pengantin paling keren malam ini. Gadis itu menemukan dapur, tapi lihat bahwa pintu belum dibuka. Dia mengambil senapan, dan ingin mendobrak kunci pintu. Tapi tidak ada peluru di pistol. Kemudian, pembantu rumah pergi ke dapur. Dia bersembunyi dalam ketakutan di sudut. Dengan hati-hati dia mengisi peluru senapan. Pembantu rumah tiba-tiba menyanyikan lagu. Dia berhenti sejenak, tapi dia segera terus bernyanyi. Sang suami kebetulan membuka pintu. Pintu dapur terbuka karena dikontrol. Pembantu rumah berjalan untuk memeriksa situasi. Pengantin wanita mengambil kesempatan untuk mengangkat pistolnya. Minggir, pembantu rumah berbalik dengan santai. Anehnya, dia tampaknya tidak takut sama sekali. Pengantin wanita mengambil keluar pistolnya, lalu menarik pelatuknya. Peluru itu hanya pameran. Kau pikir aku benar-benar bodoh? Pembantu rumah tangga menyerang dalam kemarahan. Pengantin wanita mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Di sisi suaminya, dia menghancurkan pemantauan. Mencegah anggota keluarga menemukan pengantin wanita. Tapi dipukul pingsan oleh ayahnya. Dan diikat ke tempat tidur. Sementara itu, pengantin wanita ingin kembali ke ruangan. Dan bersembunyi di lift sayuran. Tapi ada seorang pembantu bersembunyi di sini. Karena menyaksikan pembunuhan temannya, dia sangat takut sekarang. Mari kita mengubah posisi kita, oke? Mereka sedang mencariku, tidak mencarimu. Ayo keluar. Dia di sini. Dalam kepanikan, pembantu menyalakan lift. Kebetulan tubuhnya terjebak. Sampai akhirnya, dia tersangkut hingga mati. Pengantin wanita segera melarikan diri. Kemudian bersembunyi di luar jendela. Lalu dia melompat keluar dari jendela. Dan jatuh ke rumput di luar rumah. Dia mulai berlari untuk hidupnya. Dan mencari jalan keluar untuk melarikan diri. Dalam kepanikan, dia berlari ke kandang domba. Dan kebetulan bertemu anak kakak pertama. Dia ingin mencoba menenangkannya. Tapi tidak disangka anak itu mengeluarkan pistolnya. Usia muda sudah sangat kejam. Pengantin wanita menjatuhkannya dengan satu pukulan. Baru saja mengambil senter. Disitulah mereka membuang mayat. Setiap kali dalam permainan petak umpet, mayat anggota keluarga yang sudah mati. Semuanya disembunyikan di sini. Pengantin wanita merangkak keluar dengan sekuat tenaga. Setelah melewati pintu pagar, datang ke pinggir jalan untuk meminta bantuan orang yang lewat. Tapi tidak disangka, orang itu mengabaikan permohonannya, dan langsung pergi. Orang kaya sialan. Kemudian pembantu rumah tangga mengejarnya. Pengantin wanita segera melarikan diri. Tidak butuh waktu lama, dia tertangkap oleh pembantu rumah tangga. Tapi dia mencekik lehernya dengan ikat pinggang. Hampir mencekiknya hingga mati. Akhirnya pengantin wanita masuk ke dalam mobil. Segera dia melarikan diri dengan mobil. Di dalam mobil, dia terhubung dengan pelayan mobil. Dan memintanya untuk melaporkan polisi. Tapi tak disangka, sisi ini menunjukkan bahwa mobil dilaporkan dicuri. Maaf. Aku harus menghentikan mobil. Tidak, apa kau sedang bercanda? Mobil itu berhenti secara otomatis. Segera pembantu rumah tangga juga mengejarnya. Dia menembakkan obat bius ke pengantin wanita. Saat dia terbangun lagi, dia melihat pembantu rumah tangga sedang mengemudi. Dan membawanya kembali ke rumah itu. Tapi pembantu rumah tangga ini terlalu gila. Dia mendengarkan musik dengan kuat. Dia tidak menyadari sama sekali. Pengantin wanita mencoba menyerangnya diam-diam. Meskipun sekeluarga menemukan keanehan dalam panggilan video. Dan memberitahunya dengan keras, matikan musikmu, bodoh. Tapi musiknya terlalu keras. Pembantu rumah tangga tidak bisa mendengarkan teriakan mereka. Pengantin wanita mengambil kesempatan untuk menendangnya. Dengan keras dia menendangnya. Mobil langsung kehilangan kendali, sehingga menyebabkan kecelakaan mobil yang mengerikan. Tapi untungnya, pengantin wanita masih hidup. Tapi detik berikutnya, kakak kedua tiba-tiba muncul. Untuk melestarikan adat keluarga, dia terpaksa memukul pengantin wanita hingga pingsan. Ketika dia bangun kembali, dia menemukan bahwa mimpi buruk baru saja dimulai. Pengantin wanita diikat kaki dan tangan, dan berbaring di altar. Ini bukan hanya permainan berburu, tapi untuk memenuhi perjanjian iblis.
dan upacara pengorbanan. Mereka harus membunuh pengantin wanita sebelum fajar, mengorbankan setan dengan darah. Jika tidak, seluruh keluarga akan mati. Tapi pada titik kritis, pisaunya jatuh perlahan-lahan, ekspresi sangat kesakitan. Kemudian dia mengeluarkan darah. Semua orang mulai muntah darah. Tapi hanya kakak kedua yang tidak bermasalah. Beracun. Ternyata dia meracuni semua orang. Dapat membuat mereka muntah darah. Tapi racun tidak akan membunuh mereka. Dia menyelamatkan pengantin wanita. Mereka baru saja akan melarikan diri. Tapi tiba-tiba ia dihentikan oleh kakak ipar kedua. Dia meminta suaminya menyingkir. Tapi dia menolak. Anda benar-benar tidak peduli tentang hidupku. Saat kakak ipar kedua masih terdiam, pengantin wanita bergegas merebut pistolnya, lalu menjatuhkannya. Kemudian dia terus melarikan diri. Tapi kebetulan bertemu ayah mertua. Tapi setelah melalui malam ini, dia sudah sangat akrab untuk berkelahi. Dalam sekejap dia mengalahkannya. Namun setelah menghabisi ayah mertuanya, ibu mertua kembali muncul. Pertempuran ibu mertua dipentaskan secara tragis. Tapi saat penting, pengantin wanita berhasil menjatuhkannya lagi. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Sementara itu, suaminya akhirnya melarikan diri dari kamar. Saat melihat kakak kedua yang terjatuh karena terluka parah, dia mengira itu dilakukan oleh pengantin wanita. Lalu dia melihat pengantin wanita membunuh ibunya. Melihat istrinya, tangan bernoda darah dari orang yang dicintai. Dia akhirnya berbalik melawannya pada menit terakhir. Dia di sini. Upacara pengorbanan dilanjutkan. Suaminya memegang pisau, bersiap untuk menembus hati pengantin wanita. Tapi tiba-tiba, pengantin wanita menghindar. Pisau menembus bahunya. Dia berjuang turun dari meja. Seperti domba yang sekarat, dia berteriak dengan emosi. Tidak ada yang berani mendekat. Tapi saat itu juga, Bibi melihat keluar jendela. Ekspresinya menjadi putus asa. Dia membuka tirai. Sinar matahari yang pesona memancar masuk. Sudah pagi. Upacara pengorbanan gagal. Semua orang dalam keluarga ini akan mati. Tapi hal yang aneh adalah, kematian yang diharapkan tidak datang. Semua orang menatap canggung satu sama lain. Apakah perjanjian iblis hanya trik yang menipu orang? Tapi meski begitu, Bibi masih percaya pada keberadaan iblis. Gadis itu masih harus mati. Bibi itu digoreng menjadi tumpukan lumpur. Ternyata perjanjian iblis itu nyata. Kemudian terdengar satu demi satu ledakan. Kecuali pengantin wanita, semua orang digoreng menjadi lumpur, termasuk suami tercintanya. Dalam kobaran api, seluruh rumah itu terbakar, dan mengakhiri kejahatan keluarga ini.